Jadi di sini kita akan membahas tentang yang namanya gratifikasi, baik itu di korupsi di kalangan masyarakat, dewasa, dan kalangan yang lainnya. Jadi mungkin saudara-saudara sudah mengetahui apa itu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau hukum negara. Itu merupakan tindak pidana korupsi. Ada juga korupsi itu dibedakan menjadi beberapa faktor. Di sini saya ambil dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal ini meliputi aspek individu dan aspek sosial. Dari aspek individu mungkin itu berkaitan dengan diri kita pribadi. Untuk aspek sosial kita saling berinteraksi dengan kehidupan di masyarakat gitu. Untuk faktor eksternal di sini meliputi sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis dan aspek organisasi. Itu merupakan faktor penyebab korupsi, baik itu internal dan eksternal. Ada juga di sini saya mengangkat dua contoh tindak pidana korupsi atau tipikor. Mungkin di kalangan saudara-saudara banyak ataupun kakak-kakak menemukan ataupun mendengar perilaku ini. Contoh yang pertama seperti memberikan uang kepada polisi untuk mempercepat proses pengurusan STNK dan SIM. Saya mau tanya juga sama saudara Andian, gimana mengenai contoh ini, apakah banyak ditemui di kalangan masyarakat? Baik. Kalau menurut Adrian, sungguh sudah banyak contoh-contoh yang bisa kita temui, baik itu dalam kehidupan kita sendiri maupun antar teman maupun kita antar kampus gitu ya. Mungkin sudah banyak. Mungkin untuk contoh-contohnya nanti itu sangat meluas. Mungkin bisa nanti sosialisasikan kepada rekan-rekan gitu. Ya baik. Jadi benar kata saudara tadi, banyak contoh-contoh yang lain. Nah di sini saya mengangkat dua contoh yang mungkin sudah biasa kita dengar ya di kalangan kita sebagai orang dewasa, yaitu mengenai pembuatan STNK, SIM dan juga KTP. Mungkin katanya nih orang kalau mau prosesnya cepat dan mudah kita harus menyuap, ya gitu. Kita harus menyuap dalam artian memberikan beberapa uang kepada petugasnya agar prosesnya dipermudah. Nah, tetapi kita tidak menyadari bahwasanya yang kita lakukan itu merupakan tindakan pidana korupsi yang bisa merugikan diri kita sendiri, orang lain, bahkan negara ini. Nah, jadi jangan sampai dengan contoh ini terulang ya dari kita pribadi. Harus kita tindak lanjuti. Kenapa? Agar tidak ada kesenjangan untuk merugikan kehidupan orang lain. Ada juga upaya mengatasi penyebab tindak pidana korupsi. Yang pertama, kita harus menanamkan nilai kejujuran dalam diri kita sendiri. Harus menanamkan kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Kenapa harus ada 9 nilai ini? Kalau kita sudah terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah negara Indonesia ini akan bersih dari korupsi dan bebas dari gratifikasi. Kenapa? Mungkin banyak saudara-saudara dari UNIP, dari UIN ataupun dari STIKAS dan lain-lain banyak menemukan nih tidak kejujuran. Yang pertama, contoh kalau misalnya kita mau ujian, katanya harus memenuhi nilai KKN agar bisa lulus. Tetapi berhubung kita nih enggak ada persiapan, kurangnya belajar, kita melihat kerjanya orang lain ataupun teman kita. Nah, di situ merupakan nilai yang tidak jujur. Kita sudah melanggar nilai-nilai anti korupsi. Kemandirian ini contohnya kalau misalnya kita mau persiapan mau berangkat ke kampus, kita mandinya lama, persiapannya lama. Nah, di situ kita sudah tidak mandiri. Sama dengan kedisiplinan, ada kaitannya juga dengan kedisiplinan. Tanggung jawab, mungkin di sini ada saudara sebagai menjawab ketua Presma ataupun yang lain. Nah, di sini tanggung jawab teman-teman harus ditanamkan. Kenapa?
Suatu saat nanti teman-teman menjadi kepala negara ataupun pejabat-pejabat, tanggung jawab inilah yang akan menggarisbesari amanah yang telah teman-teman emban ataupun kakak-kakak emban. Kerja keras kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun, sederhana. Kita harus memikirkan, kita harus menggunakan apa yang kita perlukan, keberanian dan keadilan. Nah, disinilah apabila kita berani menindaklanjuti tentang tindak pidana korupsi, maka keadilan akan kita dapatkan. Untuk tujuan pembelajaran ini, saya ambil 2, yaitu memberikan pemahaman tentang nilai anti korupsi kepada kalangan dewasa seperti keluarga dan masyarakat, dan juga mendorong kalangan dewasa untuk menerapkan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kakak-kakak dan saudara-saudara di sini yang sampai setelah penyuluhan ini malah kita melanggar tindak pidana korupsi, kita sudah mengetahui dampaknya apa, malah kita yang melakukan pelanggarannya gitu, yang sampai ya. Dan yang terpenting 7 kelompok tipikor. Nah, ini perlu kita lihat sebagai mahasiswa dan saudara-saudara yang lain, 7 tindak pidana korupsi. Yang pertama, kita bisa menyebabkan kerugian keuangan negara, bisa suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Jangan sampai ya teman-teman, kita melaksanakan 7 kelompok tindak pidana korupsi ini. Apabila kita sudah melaksanakan 7 tipikor ini, maka kita bisa dikatakan orang yang melanggar aturan, orang yang bisa merugikan diri pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara kita ini. Ada juga peran dalam pemberantasan korupsi nih, seperti represif, perbaikan sistem, dan edukasi. Ada juga saatnya kita beraksi, buat rencana aksi aktualisasi nilai-nilai anti korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, identifikasi tugas dan sistem pelayanan yang rawan terhadap praktik korupsi dan upaya perbaikannya. Buatlah status atau course pada media sosial Anda tentang anti korupsi. Mungkin yang terakhir ini tadi kalangan orang dewasa ataupun pihak yang berwenang untuk memberikan arahan tentang tindak pidana korupsi. Kita ada semua mungkin dari pribadi mengenai gadget ataupun handphone masing-masing. Nah, di situ kita boleh buat course tentang media sosial tentang anti korupsi. Nah, ini kenapa saya ambil terapkan 9 hindari 7. Itu tadi sudah saya jelaskan dan sebenarnya sudah saya jelaskan juga di awal. Yang sebelumnya saya mau tanya juga nih dari kakak-kakak dan saudara-saudara yang ada di Zoom mengenai 9 nilai anti korupsi meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan dan keberanian dan adil. Saya mau tanya nih, ada yang bisa bantu? Coba tolong gambarkan sedikit mengenai salah satu dari 9 nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa membantu? Salah kita itu sebagai mahasiswa yang bisa menerapkan budaya anti korupsi. Mungkin dari Kak Dendi ada yang bisa menjelaskan dari salah satu 9 anti korupsi, Kak, gitu. Oke, baik, izin Ray. Ya, Kak. Mungkin satu ya, salah satunya yaitu jujur. Udah biasanya pertama kita mahasiswa menghadapi ujian. Biasanya mahasiswa ini masih kayak siswa, suka contek atau punya kawan. Mungkin itulah hal yang harus kita hindari gitu. Mulai dari hal kecil, karena hal kecil itulah yang akan membuat negara ini menjadi hancur. Mulai dari mencontek, akhirnya nanti ketika menjadi pejabat maka melakukan korupsi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih, sangat baik nih dari penjelasan dari Kak Dendi mengenai perilaku kita sebagai mahasiswa ya. Harus kita tanamkan sikap jujur. Baik, sudah dapat kita gambaran 1 dari 9. Mungkin dari kakak-kakak, baik ada Kak Fani, boleh Kak jelaskan salah satu 9 nilai anti korupsi dari kehidupan kita sehari-hari. Mana? Kak Fani? Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, jadi sebagai mahasiswa, apa tindakan yang paling utama untuk pencegahan korupsi? Itu saja.
Jadi pertanyaan nih, bukan gambaran ya. Iya, gambaran. Baik. Jadi tindakan apa yang harus kita tanamkan sebagai mahasiswa untuk melaksanakan tindakan pidana korupsi? Yang pertama, kalau dari kita lihat gambarannya dari kita sebagai mahasiswa, kita harus pertama nih sebagai mahasiswa harus jujur. Contoh, kalau misalnya kita nggak buat tugas, kita nggak paham tentang tugas, tetapi dosen bertanya, kamu sumbernya dapat dari mana? Kalau misalnya kita menjawab sumbernya dari kita sendiri, padahal punya teman kita, itu sudah tidak jujur. Nah, contoh lagi, tanggung jawab. Kalau misalnya kita diamanatkan sebagai mahasiswa, menyelesaikan suatu tugas, tetapi malah kita meminta bantuan orang lain, sehingga orang lain tersebut yang menyelesaikan tugas dari amanah dari dosen. Itu Kak, dari gambarannya. Gimana? Baik, terima kasih. Sama-sama. Jadi sudah kita dapatkan 2 gambaran nih, saudara-saudara dan kakak-kakak dari 9 nilai anti korupsi. Selanjutnya 7 nih, 7 kelompok tipikal tadi sudah saya jelaskan, bisa merugikan uang negara, bisa melaksanakan suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, menggelapkan dana jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Itulah merupakan terapkan 9 hindari 7. Ya, jadi dari penjelasan saya ini, kalau misalnya ada yang masih belum paham, yang masih mau ditanyakan, boleh kita diskusikan sama-sama. Karena kenapa ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Indonesia ini bersih dari korupsi dan juga bersih dari gratifikasi. Kita di kalangan mahasiswa harus menimbulkan paling tidak beberapa nilai dalam kehidupan sehari-hari tentang tindak pidana korupsi. Baik, gimana kita ada yang mau didiskusikan atau yang ditanyakan dari penjelasan tadi? Dipersilakan bagi saudara-saudara yang mau bertanya mengenai 9 materi tadi dari yang awal saya jelaskan, bagaimana dampaknya, apa peran kita sebagai mahasiswa, dan cara pengendaliannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari saudara-saudara, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari pemaparan saya, boleh. Mungkin dari saudari Sandy ataupun saudara Kak Dendi, ada yang mau ditanyakan? Mungkin izin terlebih dahulu, Rey. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin udah disampaikan ya bagaimana dampak korupsi. Tapi kalau dilihat tadi itu kayak dampaknya masih umum tuh, kayak merugikan negara. Jadi kan bukan hanya di kalangan dewasa, sedangkan yang disampaikan tadi itu di kalangan dewasa. Jadi mungkin pertanyaannya, bagaimana dampak korupsi ini di kalangan dewasa gitu. Terima kasih. Ya, bagaimana dampak korupsi di kalangan dewasa? Mungkin langsung saya saja jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di kalangan dewasa, mungkin saya jelaskan di kalangan kita pribadi ya, sebelum kita mencakup ruangan lingkup teman-teman kita dan masyarakat. Kalau dalam kita pribadi, individu tadi sudah saya jelaskan penyebabnya dari faktor internal. Kalau misalnya kita melaksanakan tindak pidana korupsi dari individu kita masing-masing, itu sangat berpengaruh Kak. Kenapa? Kalau misalnya, contoh saya ambil contohnya, kenapa? Karena dari contoh ini kita bisa menjabarkan. Contoh nih, Kak Dendi diberikan amanah sebagai presma misalnya di Poltekkes nih, diberikan amanah sebagai presma di Poltekkes, tetapi Kak Dendi sudah tidak jujur, Kak Dendi sudah tidak disiplin, Kak Dendi sudah tidak bertanggung jawab. Nah, itu bisa merugikan diri Kak Dendi sendiri sebelum merugikan lain. Nah, kenapa? Banyak orang yang sudah tidak percaya lagi dengan Kak Dendi. Kak Dendi tidak mengetahui bagaimana kinerjanya. Itu yang bisa merugikan diri pribadi terlebih dahulu. Kak Dendi masih bingung tentang apa yang harus dikerjakan. Kenapa? Sudah tidak bertanggung jawab, sudah tidak amanah, sudah tidak jujur dalam membantu tersebut. Kenapa dalam individu sangat merugikan kita Kak. Dicontoh lagi, kalau misalnya kita mau pergi ke kampus, individu kita on time-nya di kampus, contoh mungkin di universitas lain jam 7.30 harus sudah di kampus, tapi Kak Dendi mengulur waktu nih Kak. Kak
Kak Dendi sampai di gerbang itu pada pukul 7.40. Nah, di situ kerugian yang Kak Dendi dapatkan secara individu, yang pertama, Kak Dendi pasti mendapatkan hukuman. Yang kedua, Kak Dendi sudah melewatkan kesempatan untuk belajar lebih kurang 10 menit. Dan yang ketiga, Kak Dendi merasa tidak nyaman dan sudah terganggu di waktu awal pembelajaran. Itu Kak, dalam gambar kecilnya. Dan harus kita hindari. Maka dari 9 nilai anti korupsi tadi, apabila kita sudah beberapa menanamkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang bisa merugikan individu, kelompok, keluarga, masyarakat, bahkan negara ini. Itu Kak gambarannya. Oke, baik. Terima kasih ya atas penjelasan yang telah diberikan. Baik, terima kasih juga Kak Dendi. Baik, gimana dari saudara dan kakak? Ada yang masih yang bertanya lagi? Mungkin saudara Sandy sudah membuka mic-nya. Silakan. Sebelumnya terima kasih ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa tujuan dari penyuluhan anti korupsi ini, terus tuh bernilai dari 9 nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, menurut Anda, bagaimana sih cara kita menanamkan budaya anti korupsi itu pada diri kita sendiri? Terima kasih. Cara menanamkan budaya anti korupsi di diri kita sendiri, itu dari kutipan pertanyaan dari saudara sendiri dari UNIP ya, insya Allah dari UNIP nih. Nah, baik, saya mencoba menjawab. Yang pertama, cara kita menanamkannya. Terlebih dahulu nih, kalau misalnya kita sudah menanamkan, pasti kita telah melaksanakan pencegahan. Nilai-nilai anti korupsi tadi ada 9. Kalau kita sudah jujur, kita sudah termasuk orang yang menanamkan budaya anti korupsi. Kita sudah bekerja keras, bertanggung jawab, amanah, disiplin dan mandiri. Kita sudah membudayakan nilai anti korupsi di kalangan kita pribadi, individu kita, sebelum ke kelompok. Contoh, kalau misalnya kita melihat mungkin di desa-desanya teman-teman atau kakak-kakak, ada suatu perangkat desa yang menyalahgunakan hak milik orang lain, seperti kayak bansos. Ditargetkan di desa tersebut 50 kepala negara yang mendapatkan bansos, tetapi malah 40 kepala keluarga yang mendapatkan. Nah, dengan kita mengetahui, kita menindaklanjuti hal tersebut, bahwasanya itu merupakan tindak pidana korupsi, dan kita mencegahnya, kita melaporkannya secara tidak langsung kepada pihak yang berwajib, maka kita sudah menanamkan nilai budaya anti korupsi. Dalam artian, apabila 9 dari 9 nilai anti korupsi kita tertanam pada diri kita, maka secara tidak sadar, baik besar ataupun kecilnya, kita sudah menanamkan nilai budaya anti korupsi secara individu. Itu saudara Sandy. Pada intinya kita harus menanamkan dulu sikap jujur kita, disiplin kita, bertanggung jawab, kesederhanaan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari kita, keluarga kita, bahkan pada teman-teman sejawat kita. Itu saudara Sandy. Gimana? Masih ada yang perlu kita diskusikan? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Dari penjabaran kreativitas anti korupsi, semoga ya di kalangan kita terbebas dari yang namanya tindak pidana korupsi. Jangan sampai kita sudah melaksanakan penyuluhan ini nggak ada hasilnya gitu. Paling tidak kita sudah menanamkan beberapa nilai anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sendiri mungkin belumlah, mungkin ke orang lain kita tanamkan dulu pada diri kita sendiri. Baik, gimana dari rekan-rekan ataupun saudara kakak-kakak, ada yang masih mau ditanyakan sebelum kita akhiri pada penyuluhan kesempatan hari ini? Mungkin ada pesan nih dari materi tadi, masih ada yang kurang pas gitu. Gimana? Ada pesannya ataupun kesan evaluasinya gitu? Harus gimana? Ada tipsnya, ada penambahannya, kira-kira apa agar kita terhindar dari korupsi? Mana? Ada? Kalau nggak ada, mungkin dari teman-teman ada pesan nggak dari kakak-kakak di sini agar kita terbebas dari tindak pidana korupsi?
Mungkin kalau nggak ada, kita sudah memasuki di penghujung penyuluhan kita pada kali ini. Saya Reza Neda Negara mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara, pada kakak-kakak telah mau menjadi audiensi partisipan dalam kegiatan penyuluhan budaya anti korupsi. Karena kenapa? Ini penting untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakatnya Indonesia, kita melaksanakan tindak pidana korupsi. Harapannya dengan penyuluhan ini kita bisa menerapkannya secara individu, kelompok, bahkan masyarakat. Ya, semangat untuk teman-teman dan kakak-kakak, mari kita tanamkan nilai anti korupsi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, gimana? Kalau saya tanyakan sekali lagi, ada yang mau ditambahkan, masukan untuk teman-teman yang ada di sini, kakak-kakak, apakah sudah cukup? Mana? Kak Dendi, Adit, sudah cukup? Yang lain-lain? Cukup, Bre. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri, boleh di-on-kan kembali kita satu slogan. Boleh dibuka lagi jendela kamera sebelum kita akhiri. Baik, boleh diangkat 5 jarinya. Tanamkan. Kalau misalnya saya bilang Indonesia bebas dari korupsi, saudara-saudara pun kakak menjawabkan bisa, ya. Kita tanamkan dengan slogan kita. Boleh dibuka moodnya. Saya hitung ya. Dengan hati kalau misalnya saya bilang Indonesia bebas dari korupsi, jawabannya bisa. Indonesia bebas dari korupsi, Bisa. terima kasih banyak telah menjadi audiensi pada kesempatan malam hari ini. Semoga penyuluhan bermanfaat secara individu dan orang lain. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan datang dari saya sendiri, bila kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.